Mana Bu Ardona? Ya, hadir Pak. Oh, hadir. Merdu banget suaranya ya. Ibu Nazila, Hadir, Pak. siap. Bapak Suwendi, oh ada. Ibu Juhrufur Rahmah. Ya, hadir Pak. Oke, terima kasih. Suara saya jelas ya Bapak Ibu ya. Jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah linguistik makro, Ibu Dr. Mary Lapasau, MA, dan para presentator, juga teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul, bertemu kembali untuk yang kesekian kalinya, dan sepertinya kita sebentar lagi akan selesai di semester pertama ini ya. Tidak terasa kita sudah cukup jauh melangkah dan belajar. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Ibu Ardona Dwi Herani, Ibu Nazila Fitria, dan saya sendiri Suwendi, beserta yang terakhir Ibu Johrufu Rahmah, akan mempresentasikan pragmatiknya kajian prinsip kerjasama, kajian linguistik makro. Baik, sebelum kita memulai presentasi, saya akan bacakan dulu pendahuluannya ya. Enggak Bu, di itu dulu. Iya. Baik, keberhasilan komunikasi tidak hanya tergantung pada tata bahasa atau struktur, tetapi pada kerjasama antara penutur dan mitra tutur dalam konteks tertentu. Prinsip kerjasama adalah asumsi dasar dalam pragmatik bahwa peserta percakapan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, untuk mencapai pemahaman. Penutur diharapkan memberikan kontribusi yang satu, relevan dengan topik, jelas dan mudah dipahami, padat dan ringkas atau tidak bertele-tele, sesuai dengan persoalan, jujur dan fakta. Untuk mewujudkan apa nih ya? Di dalam itunya Grace terdapat ada 4 maksim, yaitu ada maksim kuantitas atau quality, maksim kualitas atau quality, maksim relevansi atau relevansi, dan yang terakhir maksim pelaksanaan atau cara. Nah, baik, untuk lebih jelasnya maka dipersilakan untuk Ibu Ardona ya. Ya, Pak. Ya, mangga Ibu Ardona untuk menjelaskan. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Wendy. Rumusan masalah di sini adalah bagaimanakah pengertian prinsip kerjasama dalam kajian pragmatik? Apa sajakah bentuk prinsip kerjasama dalam kajian pragmatik? Dan tujuannya itu adalah mengetahui pengertian prinsip kerjasama dalam kajian pragmatik, juga mengetahui bentuk prinsip kerjasama dalam kajian pragmatik. Pengertian prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama menjelaskan cara berkomunikasi secara efektif dan efisien dalam interaksi sosial sehari-hari. Tujuan utamanya itu memastikan penutur dan mitra tutur saling menerima dan saling memahami pesan yang disampaikan. Sebagai makhluk sosial, kerjasama adalah
keharusan fundamental bagi manusia untuk pertama itu mencapai tujuan bersama, kedua menjaga kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Jadi prinsip kerjasama ini tidak hanya terbatas pada komunikasi, tetapi harus dijalankan di berbagai bidang kehidupan. Untuk prinsip kerjasama, menurut Grace, agar kerjasama terjalin, penutur harus memenuhi 4 maksim atau 4 aturan. Yang pertama itu maksim kuantitas. Dengan ciri itu maksudnya berikan informasi itu secukupnya saja. Jadi sesuai yang dibutuhkan, jangan memberi informasi yang berlebihan. Kedua, maksim kualitas, berbicaralah jujur. Jadi jangan katakan yang Anda yakini itu salah. Yang kedua, berikan bukti yang memang memadai. Ketiga, ada maksim relevansi. Itu pastikan ciri tuturan yang Anda berikan itu relevan dengan topik percakapannya. Yang keempat, ada maksim pelaksana atau cara. Cirinya itu adalah jelas. Jelas itu maksudnya hindari kesamaran atau ambiguitas. Juga harus ringkas dan runtut atau teratur. Terima kasih Pak Wendy. Baik, terima kasih Ibu Ardona. Selanjutnya Ibu Rahmah dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Wendy. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang bentuk prinsip kerjasama realitas versus ideal dalam pelanggaran maksim. Ya, yang pertama contoh kasus ini kasus dari Ibu Rina dan Pak Ahmad. Dialognya, Hai Bu Rina, halo Pak Ahmad, mau kemana? Bu Rina menjawab, jalan-jalan. Kok sendirian? Ibu kemana? Di rumah. Yang benar. Barusan saya ketemu loh. Ketemu di mana? Di pasar. Di antar laki-laki naik mobil CRV. Oh, itu saudara. Saudara yang mana? Selanjutnya, dalam kenyataan, prinsip kerjasama Grace sering dilanggar. Disebabkan oleh penutur yang sering memprioritaskan norma sosial dan etika untuk menjaga hubungan dan menghindari friksi atau konflik antar penutur. Penjelasan contoh kasus Bu Rina dan Ahmad ini, Bu Rina sebagai penanya melanggar maksim kualitas dengan tidak berkata terus terang atau menuduh tanda kutip ya selingkuh, melainkan menyindir di antar laki-laki. Pak Ahmad, suami, juga melanggar maksim kualitas dengan berbohong. Oh, itu saudara. Jadi ditutup-tutupi untuk melindungi istrinya dan menetralkan situasi. Kritik pertama, perlunya prinsip kesantunan. Prinsip kerjasama tidak cukup untuk menjelaskan komunikasi nyata, terutama di budaya yang mengutamakan harmoni, seperti di Indonesia yaitu budaya Timur atau Jawa juga. Menurut Leach, tahun 1996 berpendapat bahwa komunikasi juga diatur oleh prinsip kesantunan. Fungsi prinsip kesantunan ini, satu, mencegah tuturan menyinggung perasaan mitra tutur. Kedua, mengatasi potensi konflik atau friksi yang timbul jika hanya mematuhi maksim kualitas atau berkata apa adanya. Yang ketiga, komunikasi yang santun meski melanggar maksim Grace tadi justru membuat interaksi lebih lancar. Bentuk prinsip kerjasama, contohnya percakapan jual beli, antara pembeli dan penjual. Cabai 1 kilo berapa Bu? 40. 25 ya? Menggeleng kepala, menggelengkan. Pembeli menjawab lagi 30. Penjualnya terima kasih. Lalu pembeli meninggalkan tempat jualan.
Selanjutnya Pak Wendy. Pak Wendy masih di Ya, maaf. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Nazila. Ibu Nazila, dilanjut. Ini Ibu Nazila menjelaskan di slide penjelasan dari slide sebelumnya ya Bu ya, berarti. Ya, ya. Ya, Ya baik, silakan terima Bu. kasih. Ya, terima kasih Hmm. Pak atas kesempatannya. Ya. Baik, Bapak Ibu, tadi sebelumnya sudah dibacakan contoh kasus oleh Ibu Rahmah. Itu adalah contoh kasus untuk percakapan jual beli yang sudah biasa kita lakukan ketika kita pergi ke pasar dan lain-lain. Nah, ini ada pembahasannya. Kalau yang sebelumnya terdapat kritik menurut Lee itu prinsip kesantunan, yang mana kritik atas prinsip kerjasama. Nah, kalau kali ini ada juga kritik yang kedua, yaitu dari teori relevansi dari Sperber dan Wilson. Nah, terdapat kritik terhadap Gris bahwa 4 maksim tersebut dianggap terlalu kaku dan juga mengaburkan esensi tuturannya. Nah, Sperber dan Wilson juga berpendapat bahwa komunikasi pada dasarnya hanya diatur oleh satu prinsip utama, yaitu maksim relevansi. Lalu, ini ada penjelasan dari contoh percakapan yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Rahma, yaitu tadi ada percakapan pembeli mengucapkan 25 ya, lalu penjualnya menjawab terima kasih. Nah, di sini kita sama-sama memahami kalau terima kasih ini ya relevan dengan pertanyaan 25 tersebut, yang artinya tidak boleh atau tidak setuju. Analisisnya adalah tuturan terima kasih jelas melanggar maksim kuantitas, yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dona, bahwa maksim kuantitas itu mengutamakan kelengkapan informasi yang disampaikan. Nah, sementara yang disampaikan oleh si pembeli tersebut dan penjual tersebut masih kurang lengkap. Nah, di sini juga melanggar maksim kualitas, yang mana tidak jujur secara harfiah. Yang mana terima kasih kan kita mengucapkan biasanya untuk ya kita berterima kasih atau mengucapkan syukur gitu. Nah, tapi kalau di sini penjualnya mengucapkan terima kasih ya secara harfiah aja gitu, dengan tidak jujur. Nah, tapi tuturan ini masih kita sama-sama sangat pahami karena relevan dalam konteks tawar-menawar di pasar gitu. Jadi, walaupun melanggar masih bisa disebut relevan. Boleh tolong lanjut, Bu Rahma? Nah, yang berikutnya, jadi secara intinya teori relevansi ini, komunikasi itu sama dengan inferensi, yang mana komunikasi ini berhasil bukan karena mematuhi empat maksim saja, tetapi karena mitra tutur tersebut melakukan inferensi atau penyimpulan. Nah, mitra tutur ini menggunakan asumsi dan juga konteks sesuai dengan situasi untuk memahami maksud si penutur. Nah, dapat disimpulkan dalam teori relevansi ini yang menurut Sperber dan Wilson, selama tuturan dianggap relevan oleh mitra tutur, maksim-maksim tersebut seperti kuantitas, kualitas, dan maksim cara atau pelaksanaan, nah itu menjadi tidak terlalu penting atau bahkan bisa juga diabaikan. Ya, boleh tolong lanjut? Ya, boleh silakan Pak Wendy. Baik. Sebelum kita buka ini, kita buka sesi tanya jawab. Saya bacakan dulu simpulannya ya. Simpulannya, prinsip kerjasama berdasarkan Grace melalui maksimum kuantitas, kualitas, relevansi, dan pelaksanaan menawarkan model ideal tentang cara berkomunikasi secara efektif dan efisien. Dalam praktik nyata, maksi-maksi prinsip kerjasama, terutama kualitas dan kuantitas, sering dilanggar, dikenal sebagai plotting atau pelanggaran strategis. Pelanggaran ini merupakan upaya sadar untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi daripada sekedar menyampaikan informasi lugas. Satu, menjaga kesantunan, yaitu dari prinsipnya Leach, mengutamakan relevansi, teori Sperber dan Wilson. Meskipun prinsip kerjasama GRIS adalah kerangka ideal, efektivitas dan kelancaran komunikasi sosial sesungguhnya ditentukan oleh kesantunan dan relevansi kontekstual. Faktor-faktor ini sering menjadi alasan strategis penutur untuk melanggar maksim GRIS demi tercapainya keharmonisan interaksi. Lanjut. Nah, saran kajian pragmatik, khususnya prinsip kerjasama, sebaiknya diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa secara kontekstual. Guru juga perlu memberikan contoh otentik agar siswa mampu memahami dinamika percakapan nyata. Prinsip kerjasama GRACE
harus diajarkan sebagai model ideal dari komunikasi yang rasional, bukan hanya sebagai aturan mutlak. Kembangan kemampuan membaca implikatur dengan memfokuskan pada pembelajaran cara menafsirkan tuturan yang tidak lugas. Terima kasih. Itu eh, materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya dulu. Dipersilakan barangkali ada yang mau menambahkan, menyanggah, atau bertanya, dipersilakan. Ya, tanya dulu ya. Tanya dulu. Tanya dulu. Dari situ kita diskusi dari pertanyaannya. Ya, silakan 3 orang. Enggak, Kalau enggak Bapak Ibu. saya cari lagi nih. Waduh, ini banyak sekali ya. Nggak kelihatan wujudnya. Ya, mana ini? Silakan. Mana ini? Silakan, Bapak Ibu. Satu, Raise hand dulu. Rian Kurnia Sandi. Warnanya Jody Winner. Satu lagi Eha Solihat. 3 orang itu. Oh, ada Pak Badru ya, keempat Pak sama Pak Badru. Badru. Baik, terima kasih. Dari Parian dulu, Parian, yang tadi sudah disebutkan. Biar kelihatan ada nggak ini manusianya. Oh, Pak Nggak Badru, ada. Pak Badru. Silakan Pak Badru. Tunggu Pak, Ariannya nggak ada kan? Iya, iya. Ada. Ada. Nah, Ada. ayo. Baik, saya akan bertanya untuk kelompok berapa ini? Kelompok 6, Pak. Untuk kelompok 6 ya. Mohon maaf, baru on cam. Pertanyaan dari saya untuk kelompok 6, coba apa sih prinsip kerjasama yang selalu relevan dalam budaya komunikasi Indonesia itu yang cenderung tidak langsung. Jadi bentuk komunikasi Indonesia yang cenderung tidak langsung. Jelaskan pandangan Anda secara relevan. Itu Baik. saja. Terima kasih ya. Terima kasih, Parian. Selanjutnya, silakan untuk pertanyaan yang kedua. Siapa, Pak? Orang tahu sayur. Oh, sayuran ibu Tadi berarti Parian dua ya, deh. Buat sekarang buka Pak Badru. kamar. Pak Badru, Bu silakan. Heni mute dulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada kelompok Pak Wendy, bagaimana kesadaran akan prinsip kerjasama dapat meningkatkan kemampuan literasi pragmatik siswa? Kemudian, apa hambatan implementasinya dalam kurikulum dan kelas Indonesia? Terima kasih Bapak, dapat dipahami pertanyaannya. Bentar, Pak, bentar. Coba diulangi, Pak. Bagaimana Ya, kesadaran akan prinsip kerjasama dapat meningkatkan kemampuan literasi pragmatik siswa? Kemudian ya, apa hambatan implementasinya dalam kurikulum dan kelas ya, di Indonesia khususnya Pak? ya, ya, Bagaimana? ya. Ya, cukup, Sudah? cukup. Oke. Nah, Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mohon penjelasannya nanti. siap, terima Syukron. kasih, Bapak. Silakan ada lagi, satu lagi, sebelum nanti kita bahas sekalian. Tadi siapa tuh? Saya mau nanya, Oh, Pak Pak Jody, Jody Pak Winner. Jody. Ya, apa sih kira-kira bentuk penyimpangan dari pragmatik kerjasama ini? Terus bagaimana sih cara kita melihat itu? Terus kayak apakah ada dialog interaksinya gitu yang memungkinkan kita untuk memudahkan dalam interaksi dari penyimpangan kerjasama prinsip pragmatik itu?
Kurang jelas Oke. Pak Jody apa tadi? Oh, kurang jelas. Ulangi Pak Jody. Bentuk penyimpangan dari prinsip kerjasama pragmatik itu apa? Terus bagaimana cara mengatasinya? Contoh dialognya aja. Kayak gimana sih cara mengatasinya? Bagaimana bentuk ya? Bentuk penyimpangan prinsip Iya, kerjasama. Terus dan bagaimana bagaimana cara solusinya itu dengan cara harus. melihat dialog cakapannya itu seperti apa solusinya? Baik, Oke. terima kasih Bapak. Terakhir Bu Eha Solihat. Ibu Eha, berarti 4 langsung ya. Mm-mm. Silakan Ibu Eha. Bentar, ya, sebentar ya. Pertanyaan saya untuk kelompok ini, dalam konteks humor dan ironi, bagaimana sih prinsip kerjasama ini bisa dilanggar gitu ya, secara sengaja untuk menciptakan efek yang lucu atau sindiran gitu. Mungkin gitu aja Pak Wendy, makasih. Ya, bentar Bu, bentar Bu. Tadi apa Bu? Bagaimana? Ulangi lagi Bu. Ya, bagaimana dalam konteks humor dan ironi, prinsip kerjasama itu dilanggar secara sengaja untuk menciptakan efek lucu dan sindiran atau sindiran. Ya, untuk Jika dihubungkan dengan pelanggaran maksim percakapan. ya baik. Baik, ada 4 penanya ya. Nanti kita langsung di itu saja akan Mhm. Ya. dijelaskan oleh yang pertama dari Pak Rian dulu ya. Dari Pak Rian itu pertanyaannya, apakah prinsip kerjasama selalu relevan dalam budaya komunikasi Indonesia yang cenderung tidak apa ini ya, eh, yang tidak langsung, yang cenderung tidak langsung maksudnya. Baik, Ibu Ardona dipersilakan untuk menjawab, Bu. Baik, saya coba jawab ya. Tadi pertanyaannya, apakah prinsip Prinsip kerjasama kerjasama mm, selalu selalu relevan relevan ya? dalam budaya komunikasi Indonesia yang cenderung tidak langsung. Oke. Prinsip kerjasama itu memang kalau prinsip kerjasama yang tadi saya bacakan yang menurut Chris itu memang tetap relevan ya. Memang tetapi peranannya itu tidak selalu linier karena memang budaya komunikasi Indonesia itu cenderung berorientasi ke eh, berorientasi itu eh, kesopanan, jadi harmoni dan kehalusan tuturnya gitu. Jadi dalam budaya berkonteks eh, tinggi seperti Indonesia ini, memang pelanggaran maksim itu terutama maksim kualitas dan kuantitas itu seiring dilakukannya bukan untuk mengganggu komunikasi, melainkan untuk seperti menjaga perasaan pendengar, terus juga menghindari konflik, Mm-mm. juga menunjukkan rasa hormat, lalu juga mempertahankan harmonis harmoni sosial. Jadi memang dengan demikian itu prinsip kerjasama itu tetap bisa bekerja, tetapi memang diintegrasi diinterpretasikannya itu melalui Suaranya kurang jelas ya, Bu Ardona ya. Ya, Ibu Dona, putus-putus Ibu Dona. Bu Dona,
dengar suara saya, Bu? Bu Dona nge-lag itu, Pak. Hmm. Eh, boleh saya lanjutkan? Ya, Boleh, lanjut, Silahkan. Pak Rian. Kan tadi untuk yang apa namanya konteks yang kuantitas dan kualitas itu Maksim ya. Iya. Itu kan semata-mata untuk menjaga perasaan pendengar. Contohnya tadi kan ada percakapan seperti terima kasih seperti itu kan ya. Iya. Bagaimana kalau ketika ada yang seperti itu tapi malah sebaliknya, bukannya apa namanya pendengarnya itu merasa senang, malah apa namanya malah marah gitu dengan apa yang kita jawab. Berarti kan itu Ini enggak maksudnya relevan ya nanya, kalau Pak seperti Rian itu. bertanya. Hah? Iya, melanjutkan yang tadi, Bu. Melanjutkan Bu Ardona. Enggak, ya tadi kan misalkan katanya kata Bu Ardona itu kan menjaga perasaan pendengar kan yang dari itu ya kata-kata misalkan seperti terima kasih itu kan yang menawar itu yang 25.000 katanya yang tadi udah dijelaskan di PPT itu. Bagaimana ketika misalkan kita menyebutkan seperti itu tapi malah malah tersinggung gitu. Apa itu masih relevan dengan apa yang dikatakan siapa tadi ya? Grace ya? Nah, Oh iya, berarti pertanyaan baru kan? ya, pertanyaan baru ya, Pak ya? Oke, pertanyaan baru. Oke, yang ini dulu yang tadi Bu Ardona, Pak Suwendi mau disempurnakan apa sudah selesai jawabannya? Iya, Bu. Pertanyaan diulang lagi deh Pak Suwendi. Apa Saya juga prinsip kurang 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 gimana, Bu? kresek-kresek di saya nih. Ya, mohon Suara Kayaknya. saya, maaf, Bu. sepertinya sinyal di saya kurang stabil, Bu, jadi baru Heeh. masuk, mohon maaf. Pertanyaannya aja Pak Suwendi. Ya, pertanyaannya, apa prinsip kerjasama Grace selalu relevan dalam budaya komunikasi Indonesia Oh yang iya, cenderung tidak langsung, Bu? tidak. Itu tadi Bu Ardona sudah Iya, jawab. Memang tidak selalu relevan. Betul Bu iya, Bu. Ardona. Karena itu tadi banyak sekali kita yang namanya pertembungan budaya ya. Di Hmm. budaya yang satu misalnya sebelah timur lebih suka cenderung apa namanya apa adanya mengatakan sesuatu kalau nggak enak gitu. Nah budaya misalnya di Jawa itu disembunyikan. Dia bilangnya enak kok padahal nggak enak. Nah berarti itu kan apa namanya yang tadi prinsip kesantunan juga yang dari Greece itu tidak selalunya bisa diaplikasikan di semua budaya, apalagi seperti di budaya di Indonesia. Ya, makanya tadi ada yang kritik mengatakan yang penting itu relevansinya, bukan prinsip kerjasama atau kesopanan atau apapun, karena itu tidak bisa apa namanya diaplikasikan ke semua budaya ya. Cuma ini kan maksim ya namanya. Jadi semacam rambu-rambu. Jadi kalau Grace itu memang dia pertama sekali mengatakan kalau kita mau bertutur dan dipahami terus apa namanya komunikasinya berjalan lancar harus ada maksim-maksim yang ditaati. Tapi itu kan tentu saja dia tidak bisa berbicara itu untuk universal ya, untuk kesemestaan karena itu tadi seperti di Indonesia kita budayanya berbeda-beda. Mungkin itu cocok untuk satu budaya, maksim dari Greece, tapi mungkin tidak di budaya lain. Makanya ada yang juga apa hipotesis lain yang mengatakan yang penting itu relevansinya misalnya seperti itu ya. Jadi tergantung konteksnya, tapi tetap kita harus tahu ya yang namanya berkomunikasi memang ada maksim-maksim tertentu yang kalau dilanggar mungkin akibatnya terjadi salah komunikasi ya, salah persepsi, salah penerimaan begitu ya Pak Rian jadinya kan ada yang tersinggung atau bagaimana ya. Karena itu tadi semua harus lihat konteksnya, di mana kita mengaplikasikan maksim-maksim ini tidak terlepas dari konteks. Ya, konteks di Indonesia ya itu sangat beragam ya. Itu tadi orang yang sangat paham ya tentang maksim-maksim pragmatik. Pragmatik itu kan penggunaan ya, bagaimana kita menggunakan bahasa. Orang bisa saja hafal semua kosakata, tapi dia nggak tahu penggunaannya ya itu juga tidak akan berhasil dalam komunikasi. Misalnya siapalah Pak Suwendi dia bisa bahasa Prancis, wah hafal semua gitu, tapi nggak tahu makainya di mana. Bisa jadi orangnya tersinggung karena tidak sesuai konteks. Gitu ya.
Iya Bu, makasih Bu. Berarti tergantung orangnya gitu. Kayak kita kalau berbicara itu melihat orangnya dulu gitu ya Bu. Pasti, karena kalau Pak Rian bicara ke anak kecil menggunakan maksim yang sama dengan ke profesor itu nggak akan nyambung, ya Iya. kan? Lihat konteksnya, ya Iya. kan? Misalnya terus konteks budaya juga sangat memengaruhi persepsi kita tentang pragmatik ini. Kalau misalnya di Inggris kan dia nggak akan bilang boleh saya ke toilet. Kalau misalnya kita sedang bertamu, dia akan tanya di mana saya bisa mencuci tangan. Ya, where can I wash my hands, please? Dia gitu. Tapi kalau di Jerman langsung tanya, di mana toilet? Gitu. Jadi itu kan melanggar juga kan? Dia apa namanya nggak mengatakan maksud dengan sesungguhnya. Sedangkan tadi maksimnya bilang ada maksim untuk bisa bekerja sama kita harus mengutarakan maksud dengan jelas. Misalnya seperti itu. Jadi tergantung budaya, konteksnya, terus juga tentu penerimaan apa namanya lawan tuturnya ya. Kalau kita ngomong sama orang yang wawasannya terbatas ya tentunya kita nggak bisa tuh main sindir menyindir, dia nggak akan ngerti, mau disindir 15 kali nggak akan ngerti ya. Mau pakai maksim yang sederhana pun misalnya aduh ini gerah banget ya, nggak ada yang akan buka apa namanya AC atau buka pintu biar angin masuk, nggak akan, pasti mereka iya iya ini gerah banget gitu doang ya kan. Padahal kita maksudnya minta tolong supaya ini tidak terlalu gerah gimana ya, tapi nggak bilang tutup dong pintu apa buka dong pintunya biar angin masuk atau bagaimana. Cuma bilang begitu nggak akan ngerti kalau wawasan orang yang mitra tutur kita tidak tidak apa namanya tidak dalam gitu ya. Jadi semua semua menyangkut, yang paling penting itu dia kontekstual ya, terus sama lawan tuturnya. Kita harus paham lawan tutur kita. Tapi biasanya baru satu dua kalimat juga kita udah tahu. Ini orang kayak nggak ngerti nih. Bahasa gue ketinggian nih. Udah nggak usah pakai nyindir-nyindir. Katakan sejujurnya, ya sesuai konteks gitu. Dan relevan pada saat itu. Kalau nggak relevan juga dia nggak akan nyambung, ya kan? Makanya dibilang relevansi itu yang menurut yang tadi lawannya si Grace yang mengatakan nggak penting itu yang lain, yang penting itu relevansinya. Ya kalau, nah tapi itu pun terbatas ya. Kita bisa memahami relevansi bagaimana caranya. Kalau wawasan kita cukup baik, kalau wawasannya juga terbatas, nggak akan paham itu relevansinya apa dia ngomong begini gitu. Dipikir-pikirnya ada juga yang lemot ya lama banget. Oh itu tadi dia ngomong itu ya. Oh ya baru relevan. Jadi sekalian pertanyaan Bu Eha sepertinya ya. Coba aja lihat tuh Pak Bolot misalnya ya. Kita ngomong apa dia jawabnya apa. Karena apa? Nggak relevan buat dia. Kalau dalam konteks eh, di sini udah mulai ya stand up comedy misalnya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan konteksnya itu kan juga masih sangat flat ya, masih sangat datar aja gitu. Coba deh kalau Bapak Ibu apa namanya coba dengerin podcast yang agak susah tapi sama seperti itu untuk parodi ya, tapi dalam tingkat wawasan yang lebih tinggi itu sangat susah dimengerti. Ya jadi bahkan ya itu mereka jadi nggak ketawa gitu. Padahal itu parodi tingkat tinggi mereka nggak bisa ketawa karena nggak sampai ke situ pemikirannya, nggak paham gitu. Nah itu nggak relevan kan berarti ya. Sebenarnya kayak parodi stand up comedy itu sangat sulit ya Bapak Ibu karena gimana cara mengemasnya supaya tidak terjadi sindiran yang terlalu keras ya, supaya tidak terjadi penghinaan ya, karena sekarang orang sudah pada melek hukum ya kan, dipelesetin dikit udah tahu wah ini sebenarnya penghinaan ini ya. Sebenarnya dia hanya apa ya, mau mencoba melaksanakan prinsip-prinsip dari pragmatik itu. Tapi kalau orang yang nggak paham, ya kan, bisa jadi yang sebaliknya yang terjadi. Seperti itu, Pak Suwendi. Yang bertanya tadi siapa, Pak? Ada Pak Badrul. Enggak, yang sebelumnya tadi yang dijawab Bu Ardona. Oh, Pak Rian. Oh, Pak Rian, Makasih bagaimana Bu. Pak Rian? Iya, makasih Bu jawabannya sangat jelas. Makasih juga Bu Ardona jawabannya tadi. Bu Dona, boleh istirahat itunya. Terima kasih. Mic-nya kali itu Bu Dona atau jaringan nggak tahu. Kadang sembuh lagi jaringannya.
Oke, Pak Suwendi, berikutnya siapa yang tadi yang bertanya? Badru ya? Berikutnya Pak Badrul. Ah, Pak Badrul pertanyaannya, Badru, bukan Badru. Pak Badrul ya Pak Badrul. Maaf Pak Badrul, hampura. Pertanyaannya, bagaimana kesadaran akan prinsip kerjasama dapat meningkatkan kemampuan literasi pragmatik Mm-mm. siswa, gitu. Terus diminta juga hambatan dalam implementasinya di Iya, kurikulum dan di kelas Indonesia. Ya bagus pertanyaannya karena Bapak Ibu kan mayoritas guru ya. Jadi bagaimana yang Bapak Ibu pelajari ini diaplikasikan gitu. Gimana caranya supaya siswa tuh tahu apa namanya prinsip-prinsip dalam berkomunikasi. Yang baiknya itu bagaimana sehingga tidak ada tadi kejadian misalnya orang sudah kita apa namanya himbau secara halus tapi dia tidak paham misalnya gitu ya. Iya, Pak, benar. Silakan. Iya. Bagaimana nih melatih siswa-siswa supaya sadar akan ada rambu-rambu dalam berkomunikasi yang bisa menyebabkan atau apa sih menuju kepada kesuksesan komunikasi. Kita dapat apa yang kita mau dari tuturan kita. Atau caranya gimana melatihkannya gitu ya Pak Badru ya. Pengaplikasiannya ya. Iya betul Ibu. Mm-mm. Yang mau jawab siapa? Bu Listi. Dijawab dari kelompok kami dulu, Ibu. Mangga Ibu Rahma. Baik, Mana Bu Rahma? ya, Oh, saya. Zukruf. Ya, Hmm. baik. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Pak Badru ya. Bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan literasi ya melalui prinsip kerjasama pragmatik ini. Tentunya sebagai guru harus apa ya? Pertama kan manfaatnya dulu ya. Manfaatnya itu tentunya memahami agar siswa mampu memahami makna yang tersirat ya. Kemudian dengan mengetahui prinsip kerjasama ini tentunya siswa akan mampu berkomunikasi jelas dan relevan. Kemudian dengan kemampuan prinsip kerjasama ini, siswa juga dapat meningkatkan kemampuan dalam memahami teks dialog ya baik literal atau non literal ya. Kemudian mengasah kepekaan terhadap konteks sosial serta membantu menghindari konflik atau salah tafsir. Caranya guru harus sering melatihkan ya, misalnya memberikan teks-teks yang di dalamnya juga ada pemahaman pragmatik ya, harus sering dilatihkan, kemudian dijelaskan serta dan siswa itu nggak belajar bukan hanya dari teks, juga harus praktik gitu ya, diberikan pemahaman yang jelas. Dan siswa harus memahami tidak hanya apa yang dikatakan, tapi juga harus memahami apa yang dimaksudkan. Kemudian hambatannya, semua guru harus mengenal dulu konsep dari pragmatik ini, gitu ya. Tidak hanya fokus pada tata bahasa saja, kami harus juga memahami konsep pragmatik. Kemudian kurikulumnya juga harus menekankan struktur dan keterampilan membaca. Ya, tidak hanya itu, tapi juga harus menganalisis percakapan. Jadi salah satu caranya juga harus sering menganalisis percakapan-percakapan. Kemudian mengajarkan juga budaya-budaya kesopanan yang tinggi yang menjadi implikator. Ya. Itu Pak Wendy mungkin bisa ditambahkan Pak Wendy. Iya Bu Rahmah ya. Mungkin Pak Badru tuh maunya benar-benar kayak situasi yang di mana guru mengaplikasikan ya prinsip-prinsip itu dalam mengajarkan siswa. Kalau kita kasih teks ya Bapak Ibu itu agak sulit misalnya ya, mereka bisa kita kasih teks menganalisisnya oke, cuma lebih aplikatif, lebih berbentuk terapan kalau misalnya kita kasih mereka situasi.
Mereka kasih kita kasih situasi, di situasinya itu digambarkan. Misalnya Anda bertemu dengan teman baru di suatu situasi apa ya, misalnya di kafe atau apa gitu. Tanyakan tentang ini. Ya, atau tanyakan jam pada orang ini tanpa menggunakan suara atau apalah. Pokoknya kita kasih situasi-situasi itu, kemudian mereka bergiliran memainkan situasinya. Nanti baru ditanya, nah apa yang kalian dapat dari ini? Apa kesulitannya tadi? Apakah mitra tuturnya kalian tadi, teman kalian tadi, lawan kalian bicara, apakah paham? Ya, kalau tidak paham apa masalahnya? Itu kita diskusikan di situ. Nah, di situ kita membangkitkan apa namanya kesadaran mereka. Oh iya ya, tadi saya kenapa yang salah? Satu, misalnya kurang jelas. Dua, saya tidak menambahkan dengan mimik dan gestik. Nah, kalau kalimat saja bisa jadi kayak tadi, terima kasih. Ya, tadi contohnya Bu Ardona atau siapa tadi ya, penjualnya bilang terima kasih. Tanpa mimik dan gestik nggak akan tahu bahwa itu sebenarnya penolakan. Ya kan? Oh, artinya tidak, saya nggak mau ditawar segitu rendah, ya kan? Dia bilang terima kasih misalnya. Kalau ada situasi seperti itu, terus ditanya kenapa nggak paham. Nah, tapi terus dia mungkin bisa menganalisis sendiri. Oke, saya mungkin penekanannya kurang waktu ngomong terima kasih, atau tidak ada mimik dan gestik yang bisa em, mendukung maksud saya, misalnya seperti itu. Ya, kita kasih situasinya, mereka gali sendiri apa yang berhasil dari situasi tadi yang telah kalian mainkan. Apa yang tidak berhasil, kemudian diskusikan semuanya itu. Nah, mereka dibiasakan seperti itu. Jadi nanti kalau bertemu situasi seperti itu, mereka sudah terbiasa itu, ya, dengan kayak refleks aja tuh, ya. Misalnya kalau ketemu orang baru, tapi dia bukan berkebangsaan orang Indonesia. Kan kalau kita tanya udah makan belum, mereka akan heran. Misalnya seperti itu. Kalau kita tanya dia lewat mau kemana, nah, dianggap ngapain nanyain mau kemana, itu urusan saya. Tapi untuk orang Indonesia tersinggung kalau nggak ditanya, malah ya nggak ditanya apa kabar misalnya, diem aja tadi ketemu, padahal dia udah senyum. Untuk budaya tertentu senyum itu sudah apa? Sudah cukup menyapa misalnya seperti itu, ya. Jadi Pak Badru kita kasih aja misalnya kertas sedikit ya digunting-gunting. Setiap kelompok 2 atau 3 orang satu kelompok dikasih satu situasi. Mereka mainkan situasi itu. Kemudian kayak bikin stasiun-stasiun. Jadi bergantian. Jadi kelompok A setelah selesai berdiskusi memainkan peranannya yang Bapak tulis di situasinya. Kemudian pindah ke stasiun B, ke C, terus mereka berganti peran. Nah, nanti mereka bisa bikin list itu. Apa yang tadi berhasil dari komunikasi kalian, apa yang tidak berhasil, terus bagaimana cara mengatasinya. Ya, bisa diambil dari situasi sehari-hari aja, ya, yang mudah-mudah misalnya. Itu tadi dalam hal menyapa, dalam hal small talks, ya, menanyakan hal sehari-hari, itu apa yang bisa berhasil, apa yang tidak, dan mengapa. Ya, kalau di bahasa Indonesia itu memang kita nggak diajarin dari awal ya. Jadi misalnya cara menyapa tuh apa aja. Kalimat-kalimat expression, ujaran yang biasa digunakan, itu kan kita nggak ada bakunya. Ya, setiap etnis grup kita punya kebiasaan sendiri, ya. Tapi kalau di bahasa lain itu memang sudah ada dan itu harus dihafal karena itu bentuknya sudah konkret, sudah baku, sudah ajak dan itu terus. Kalau misalnya mau nanyakan kabar itu aja yang dipakai satu expression misalnya ya. Kalau di bahasa Indonesia kan enggak, tergantung kita dari mana ya, bisa apa namanya variasinya tuh bisa sangat banyak kalau di bahasa Indonesia. Ya, kita ambil contoh bahasa Jerman itu kalau menanyakan kabar misalnya ada ekspresi tertentu. Kita pergi ke pasar menanyakan harga ada ekspresi tertentu. Jadi otomatis itu lebih mudah buat kita. Kalau di bahasa Indonesia itu tadi karena kulturnya juga berbeda-beda ya dari Sabang sampai Merauke, terus bahasa Indonesia sendiri yang terlalu terbuka, terlalu luas ya, sehingga banyak sekali variasinya. Dan variasinya tentu ini juga tidak menutup kemungkinan kesalahan interpretasi ya kan karena bervariasi tadi. Kalau di budaya yang memang bahasanya sudah terstandardisasi lebih banyak, katakanlah saya tidak berkata bahasa Indonesia tidak terstandar ya, tapi kita kan masih ke arah situ. Buktinya kan ini ejaan aja masih diperbaiki terus ya kan. Nah, untuk yang sudah agak lebih jauh lah standarisasinya itu memang sudah ada ungkapan tersendiri.
Jadi mereka kalau keluar dari ungkapan itu memang sudah melanggar apa namanya prinsip itu dan dianggap oh ini mungkin orang asing, jadi dia tidak paham. Begitu aja sih, ya. Jadi gitu ya Pak Badru ya, dikasih situasinya, ini dari kita sebagai guru kan harus apa namanya memfasilitasi ya. Kita kasih situasinya dan mereka biar mempraktikannya sendiri. Gitu Pak Badru. Oke, terima kasih Ibu dosen dan teman-teman presentator. Luar biasa. Syukron, hatur nuhun atas penjelasannya Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih Ibu. Baik, Dibikin Pak, coba deh dibikin. Saya biasa itu kalau ngajar bahasa Jerman, saya bikin kertas kecil-kecil, dikasih apa situasinya. Mereka mainkan sendiri. Tapi sebelumnya karena bahasa Jerman sudah baku, sebelumnya saya kasih dulu ininya, expressionnya, ujarannya. Jadi mereka tinggal menggunakannya. Bapak juga bisa sih bahasa Indonesia. Ya, bisa. Justru malah karena dia lebih luas ya bahasa Indonesia, bisa kita tambah lebih gali lagi. Jadi dari ungkapan mana yang kamu gunakan yang ternyata teman kamu nggak ngerti misalnya. Atau yang kamu harapkan dia berterima kasih, malah dia tersinggung. Nah, ungkapan yang mana tuh? Itu bisa lebih seru tuh Pak sebenarnya ya. Karena dia membuka banyak ruang untuk interpretasi. Yaitu tadi kata terima kasih aja ya. Kalau dalam konteks tawar-menawar di bahasa Indonesia bisa digunakan untuk penolakan. Tapi bahasa Jerman nggak bisa. Kalau kita bilang ya get das weniger, terus kamu bilang danke, hah? Nggak masuk ke bahasa Indonesia, nggak akan ngerti. Bahasa Jerman nggak akan ngaku, nggak akan ngerti, nggak nyampe ke apa namanya ke situasi yang kita inginkan. Mungkin bisa dicoba tuh Pak Badru, ya. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Sama. Selanjutnya Pak Suwendi siapa tadi ya? ya Bu. Baik, terima kasih Pak Badro. Selanjutnya dari Pak Enggak ya? Jody. Pak siapa? Pak Jody, Bu. Jadi. Jody. Oh, Jody Winter ya. Saya Bu, Winter apa Winner? Siapa sih namanya? Pak Jody Winner. Oh, Winner. Oke, Ya. menang terus dong. Iya. Iya, amin. menang terus. Oke, Pak Yudi. Mana sih orangnya? Oh, ini. Oke, Pak Jody Winner. Mr. Winner. Winner. Pertanyaannya Bu, bagaimana bentuk penyimpangan prinsip kerjasama dan berikan solusinya seperti itu. Penyimpangan prinsip kerjasama. Oke. Iya. Diminta untuk memberikan contoh Contoh. atau solusinya. Bu Nazila ya Iya, jawab. Bu Nazila. Iya. Saya mau ngambil minum ah. Iya, terima kasih atas kesempatannya Bu Mary. Pak Jody, tadi kami sudah memberikan contoh dialog. Izin share screen boleh Bu Rahma, yang bagian dialog Bu Rahma boleh, yang contoh kasus Bu Rahma boleh, contoh kasus yang satu lagi boleh. Mundur Bu. Nah, Ya, iya. cukup, ya. Nah, Pak Jody, di sini kan ada contoh kasus Bu Rina dan Pak Ahmad. Tadi kan Pak Jody juga minta contoh dialognya seperti apa sih kalau ada penyimpangan atau pelanggaran maksim gitu. Nah, di sini kami sudah sampaikan di dalam PowerPoint. Di sini ada percakapan antara Bu Rina dan Pak Ahmad, yang mana kurang lebihnya Bu Rina dan Pak Ahmad ini sama-sama saling menggunakan maksim kualitas dan kuantitas. Itu melanggar sebenarnya, melanggar maksim kualitas dan kuantitas. Adapun penjelasannya boleh tolong lanjut, Bu Rahma. Nah, di sini sudah ada penjelasannya, Pak Jody. Jadi, Bu Rina itu dianggap melanggar maksim kualitas ya dikarenakan Bu Rina ini tidak berkata terus terang karena secara tidak langsung Bu Rina ini menyindir istrinya Pak Ahmad itu selingkuh loh gitu. Tapi dengan menyindirnya itu dengan diantar laki-laki menggunakan mobil CR-V gitu. Nah, dari Pak Ahmadnya sendiri selaku suami juga dianggap melanggar suatu maksim, yaitu maksim kualitas, yang mana Pak Ahmad juga berbohong kepada Bu Rina, yang mana kan sebelumnya Pak Ahmad ngomong istrinya ada kok di rumah gitu, tapi ketika disindir sama Bu Rina tadi diantar laki-laki loh naik CR-V gitu. Nah, si Pak Ahmad ini ngomong, oh itu saudara gitu. Nah, itu tujuannya ada tujuan tertentunya Pak, untuk melindungi istrinya dan untuk menetralkan situasi. Hal ini dianggap melanggar maksim kualitas. Nah, tetapi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mary, kalau
maksim-maksim tersebut ya tidak masalah dilanggar karena kita melihat relevansinya, Pak, relevansi dan juga prinsip kesantunannya. Di sini kira-kira apa sih tujuannya Bu Rina dan Pak Ahmad ini melakukan pelanggaran-pelanggaran ini? Ya, yang pertama, boleh tolong dilanjut, Ibu? Nah, yang pertama ini untuk mencegah tuturan tersebut menyinggung perasaan si mitra tutur. Karena mungkin Bu Rina masih punya perasaan nggak nyaman gitu. Kalau misalnya dia ngomong terus terang, kayaknya istrinya selingkuh deh Pak, itu Pak Ahmad gitu. Tadi naik mobil tuh saya lihat tuh sama laki-laki. Makanya itu untuk mencegah tuturan tersebut menyinggung perasaannya si Pak Ahmad. Nah, selain itu juga mengatasi potensi konflik Pak. Karena jangan sampai kalau ternyata emang benar istrinya Pak Ahmad itu diantar oleh saudaranya, nanti malah jadinya menimbulkan konflik karena dianggap siapa tadi Bu Rina menyinggung atau menyindir dan istilah katanya itu memfitnah ya kalau kita sering dengar memfitnah istri dari Pak Ahmad berselingkuh gitu. Nah, komunikasi ini kan kita juga mementingkan nilai-nilai budaya ya Pak. Kalau selingkuh itu dianggap di budaya kita perilaku yang sangat buruk, sangat tidak bermoral gitu. Nah, makanya dianggap gimana sih cara menyampaikan komunikasinya yang santun? Ya itu dia, makanya nggak masalah maksim-maksim tersebut dilanggar, asalkan kita mengutamakan prinsip kesantunan dan juga teori relevansinya. Begitu, mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada yang mau ditambahkan? Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menambahkan. Yang bertanya udah paham. Oh iya, Pak Tadi Jody. siapa? Pak Jody, gimana Pak Jody? Jody. Oke kan? Bu Nazila udah jelas tadi sih menurut saya. Ya, Ya, Pak oke. Jody. Oke, Bu. Udah ada jelas prinsip. Udah jelas ya. Oke, makasih. Lanjut. Baik, yang terakhir dari Ibu EH. Sebetulnya kalau pertanyaan dari Ibu EH itu sudah dijelaskan oleh Ibu Mary waktu pertama bersamaan dengan Pak Rian. Gimana Bu Nggak apa-apa, EH? ditambah juga boleh. Nggak Silakan. apa-apa? Silakan. Baik. Untuk pertanyaan Ibu EH, boleh ikut jawab Bu, saya. Silakan, Pak. Iya. Untuk pertanyaan Ibu EH itu kaitannya dengan apa ya? Stand up comedy, Pak. Iya, stand up comedy. Dalam stand up comedy, pelanggaran maksim dilakukan secara sengaja untuk menciptakan efek humor. Ya. Ini jadi Bapak, Ibu, itu pelanggaran maksimnya, salah satunya itu pelanggaran maksim kualitas. Komika sering mengatakan sesuatu yang jelas tidak benar atau dilebih-lebihkan. Pendengar menyadari bahwa itu bukan informasi faktual, sehingga muncul efek lucu seperti itu. Terus kemudian dari maksim relevansi, komika sengaja memberikan respon atau alur cerita yang tidak relevan secara tiba-tiba untuk menciptakan kejutan yang menjadi dasar humornya. Untuk maksim kuantitas, komika dapat memberikan informasi terlalu sedikit atau terlalu banyak untuk menimbulkan ketegangan yang kemudian dipatahkan oleh punchline. Terus selanjutnya, yang terakhir itu dari maksim cara, ambiguitas atau cara penyampaian yang sengaja tidak jelas memberikan ruang interpretasi yang membuat penonton tertawa ketika makna sebenarnya diungkapkan. Kurang lebih seperti itu jawabannya Ibu Eka ya. Barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Bagaimana Ibu Eka? Bagaimana Bu EH-nya? Sudah oke? Bentar ini sudah oke, tapi juga ini Ya, nggak jelas suaranya. bisa juga Putus-putus Ibu Eka. Yes, ora jelas Bu EH. Ora jelas Bu. Iya Bu, gimana Bu? Udah cukup Bu Ibu Eka? Cukup Bu EH atau
Dia Ya, selain untuk humor bisa juga untuk ironi Bu ya. Misalnya kalau kita di ini kan agak kurang familiar ya ironi-ironi. Cuma kalau di luar mungkin dalam bahasa Inggris itu lebih familiar karena banyak ungkapan-ungkapan ya Bu ya. Kalau di Indonesia misalkan kan biasa kalau di nilai ulangan kamu gimana? Wah, sempurna deh, semuanya salah, misalnya gitu. Kalau di Indonesia kan kadang kalau yang nggak nyambung, wah masa sih kayak gitu gitu. Karena memang bukan tadi seperti yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran juga kalau kita di Indonesia itu kurang menyampaikan pembelajaran yang situasional gitu. Mungkin cara Ibu tadi sangat-sangat menginspirasi bisa diterapkan sehingga anak-anak bisa mengerti ungkapan-ungkapan dan terbiasa untuk apa namanya dengan ungkapan gitu. Mungkin itu Bu, makasih tadi jawabannya. oke. Berarti udah oke ya, Bu Eka. Pak Swendi, Ya, udah aman. aman. Kita kembalikan ke ini grup. Ada apa lagi nih grup? Sudah menyiapkan apa? Silakan Ibu Main Zila, nih, main. ada Iya, permainannya Bu. iya. Kita pakai, kalau kemarin-kemarin pakai Wayground, sekarang kita Hmm. pakai Bluecut, Bapak Ibu. Ini saya baru belajar aplikasi Yeay, ini. Sebenarnya main dong. kurang lebih sama seperti Wayground, jawab-jawab pertanyaan. Tapi ini Hmm. dibumbui dengan sedikit games gitu. Boleh Hmm. di-scan dulu Bapak Ibu, saya sambil aktifkan dulu hostnya. Bentar Bu. Atau kalau nggak bisa di-scan, boleh dicari eh, Play Bluecut gitu. Coba di anu Bu, websitenya Ibu taruh di grup. Nanti mereka tinggal klik. Absennya dulu, Wiwin, Bentar, mana ya? Win. Pipin Ibu, lagi muridnya tuh. iya terima kasih. Sudah mute. Oh. Sudah Di ada di grup, nanti Bapak Ibu tinggal ini ya. Tinggal klik. Yang tadi apa Bu? Play Bluecat. Bluecat. Nah, Hmm. iya, sudah di-share Bu Rahma. Nah, ya tinggal klik. Nah, itu yang saya share di grup. Kode masuknya ya, Bapak Ibu. Kode untuk bergabungnya 1702-903. Itu di grup WA apa di chat, Mbak? Di grup WhatsApp, Ibu, di sini juga boleh Oh, di sebentar grup. saya share. Izin berbagi layar ya, Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada beberapa yang masuk. Boleh yang mau ubah-ubah ikonnya, boleh. Gambar-gambarnya boleh diubah. Boleh pilih landak, pilih kucing, boleh.
Sudah 31 yang masuk. Sudah 35 tidak bergerak lagi. Apakah kita mulai aja Bapak Ibu? Penambah lagi 36. Ayo mulai aja, Bu. Dimulai aja ya. Nah, ini ada instruksinya Bapak Ibu. Jadi kita diminta untuk memancing ikan. Ya, jadi nanti pancingannya kita klik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Setelah kita klik pancingannya nanti muncul tuh Bu, pertanyaan dan jawabannya. Nah, kita diminta untuk mencapai 10.000 beratnya, 10.000 kilo ya. Jadi usahakan dijawab terus pertanyaannya biar sampai 10.000 kilo. Yuk, boleh Bapak Ibu dimulai? Di HP-nya sudah muncul? Bapak Ibu boleh nyaut ya. Si Neng Nazila Sudah, nanya. sudah, Ibu, Sudah. sudah. Nah, Maaf. Ya, Ya, kami nyaut tapi mikrofonnya kekunci, maaf ya. ya. Nah, ini udah ada yang mulai jawab nih, Parian. Dapat 31 kilo. Oh, oke, kita itu mulai ya. bukan Kami kilo, mulai ya. Neng. Itu lips. Oh, Lips iya. itu ukuran Inggris 450 gram. Oh, gram berarti lips Jadi ya, Bapak Ibu. setengah kilo kurang dikit. Iya. Ini goals-nya sampai 10.000 lips ya, Bapak Ibu. Jadi yang paling lebih dulu mencapai goals tersebut berarti dia pemenangnya. Nah, ayo kejar-kejaran terus. TRN siapa tuh? Peringkat pertama masih ditempati oleh Hai. Ini siapa ini Hai? Jangan kasih hadiah, Bu. Kalau nggak ada namanya tuh, hai apa? Jangan Peringkat kasih. kedua Miss Olin. Nggak apa-apa, Olin. Ada namanya jelas. TRN tuh. Saya Bu Juga TRN Hidayat. siapa TRN? Oh Hidayat. Oh, Hai Hidayat, Pak Hidayat. nggak masuk. Saya nggak bisa. Ini apa namanya? Bisa lanjut. Diklik nggak mau nih. Wah, Pak Suhardiman nih mengejar. Oh gitu, namanya lengkap. Boleh Bu kasih Nah, hadiah ikan, Bu. nanti mancing kita. Mancing Asik. langsung ya, yang udah ditangkap di Pasar Muarangke. Iya. Peringkat pertama sementara Pak Suhardiman, peringkat kedua Pak Heru, peringkat ketiga bertahan Parian. Pertanyaannya emang berulang terus ya Bapak Ibu. Jadi kayak untuk menguji Bapak Ibu nih, apakah semakin paham nih untuk mencapai goals-nya yaitu 10.000 lips gitu. Mhm. Jadi diulang terus aja Bapak Ibu. Nah, Dah, final. ketemu udah final. Jadi pemenangnya adalah Pak Rian. Tepuk tangan Bapak Hore. Ibu. Pemenang pertama Pak Rian, kedua Pak Suhardiman, dan ketiga Pak Heru. Iya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi. Alhamdulillah. Ya, semoga bisa diterapkan nanti ya. Kalau mau pengarahannya buat menggunakan buket seperti apa, boleh tanya-tanya ke saya. Siapa tahu bisa diterapkan di pembelajaran di sekolah, Siap. Bapak Ibu. Mm-mm. Ya, berikutnya Bu Dwi main sama Bu Nazila nanti belajar ya.
Ini diterapkan sama siswa lebih seru kayaknya. Iya, pasti rame Bu di kelas saya, soalnya rame banget mainan ginian karena mereka berebut buat mancing Ya. terus gitu. Mm-mm. Oke, ada lagi Bu Nazila. Sementara itu aja dulu Bu. Gimana Pak Wendy? Kok jadi Ya, Wendy Cagur ini namanya? bukan Bu, itu mah cagur, saya mau udah jadi guru. Ya, udah guru beneran ini. Insya Bentar Allah lagi juga beneran. Hampir SPD sama ya. Bu kepalanya Bu. Jadi kepala sekolah ya, terus penilik, terus apa lagi? Habis S2 S3 ya, di Unindra kan ada. Insya Allah Ibu. Insya Allah. Oke, ya udahan berarti. Baik teman-teman. Iya, saya mah senang aja udah. Iya, Bu. Baik teman-teman, Ibu dosen dan teman-teman semuanya, terima kasih. Barangkali ada sesuatu hal yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri saja pertemuan kita kali ini dan diskusi kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Dadah Bapak Ibu. Ada Ibu. Udah Ibu, terima kasih Terima Bu. kasih Bu. Kasih Bu. Dadah. Kasih Bu, terima kasih banyak Ibu. Heru, ayang hadiah tuh. Oh, Mana tuh? jadi recordnya bisa dimatikan. Thank you.